Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2717 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Filipi pasal 3 ayat 1a. Demikian firman Tuhan. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa tema utama surat Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi adalah sukacita. Saudara, penulisan surat ke jemaat Filipi, konteksnya Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara. Tapi luar biasanya, Rasul Paulus dalam penjara menulis surat ini dengan tema sukacita kepada jemaat yang ada di Filipi yang mengalami berbagai macam tantangan dalam iman mereka. Haleluya. Rasul Paulus mau memberi pesan kepada mereka, bersukacitalah. Amin. Karena apa? Karena itu yang Tuhan mau di antara kita orang percaya. Dalam segala situasi kondisi kita, bersukacitalah. Amin. Baik dalam suka maupun duka, bersukacitalah di dalam Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam bahasa asli, sukacita di sini kairete. Dalam bahasa Inggris, rejoice. Yang artinya bersukacitalah dalam segala keadaan, situasi. Apapun yang sedang saudara dan saya alami, bersukacitalah. Amin. Kenapa kita harus bersukacita? Yang pertama, saudara, karena kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Kita bersukacita karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Itu yang membuat kita bersukacita dalam segala keadaan karena kita sudah mendapat kepastian keselamatan. Mau kapanpun Tuhan panggil kita bersukacita. Amin. Kita sudah siap. Amin. Karena ada kepastian. Makanya selalu saudara, saya katakan, kalau bicara keselamatan itu bicara kepastian. Bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Tapi bicara kepastian. Berbahagialah saudara dan saya sudah percaya pada Tuhan Yesus. Saudara dan saya pasti selamat. Amin. Haleluya. Itu adalah ungkapan sukacita yang luar biasa bagi kita orang percaya. Bahwa kita mendapat satu kepastian dari Tuhan. Kita pasti selamat mati masuk surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara ikut Tuhan, tetapi masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran yang membuat saudara kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah bersukacita. Amin. Haleluya. Saudara lihat, Rasul Paulus ada dalam penjara, dia menulis tema sukacita buat jemaat yang ada di Filipi. Kita tahu bahwa
Rasul Paulus masuk penjara bukan karena korupsi, bukan karena dia melakukan satu bentuk kriminal sehingga dia masuk dalam penjara, tidak. Dia masuk dalam penjara karena dia memberitakan Injil. Amin. Dia tidak melakukan satu kejahatan, tapi dia melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Dia di penjara. Saudara, apakah Paulus kehilangan sukacita? Tidak. Saudara, mungkin saat ini saudara mengalami hal yang tidak adil dalam hidupmu. Saudara mungkin jadi korban. Saudara, jangan membuat masalah persoalan saudara justru membuat saudara kehilangan sukacita. Tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Karena apa saudara? Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan kita kepastian keselamatan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kenapa kita harus bersukacita? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih. Amin. Orang-orang yang dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau yang pertama kita sudah percaya, kita mendapat kepastian keselamatan. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang paling beruntung di muka bumi ini. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Amin. Dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah. Kalau saudara dipilih dari sekian banyak orang, saudara dipilih menjadi orang yang terbaik, saudara. Saya mau tanya, saudara senang gak? Senang, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara senang karena saudara dipilih ke atas prestasi saudara. Saudara, Tuhan pilih saudara, tidak melihat apa prestasimu. Tuhan tidak melihat latar belakang. Kalau saat ini saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Itulah yang menjadi sukacita kita. Bapak Presiden boleh berbangga hati. Dia dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dia dipilih menjadi presiden. Dan itu cuma satu, saudara. Di satu negara presidennya cuma satu. Betul? Saudara dengar ini baik-baik. Bapak Presiden Prabowo boleh berbangga hati karena dia dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia. Tapi sayang dia tidak dipilih Tuhan. Saudara dan saya, mungkin kita bukan orang yang dipilih oleh manusia. Mungkin saudara maju menjadi kepala dusun saja tidak terpilih, saudara. Tidak apa-apa. Yang penting saudara saat ini percaya Tuhan Yesus. Saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Amin. Makanya saudara bersukacitalah. Mungkin orang lain ketika dia mengajukan untuk menjadi kepala desa lalu tidak terpilih, saudara, akhirnya apa saudara? Sedih, kecewa. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu saudara bersusah-susah hati, saudara. Yang terpenting Tuhan yang pilih kita. Amin. Saudara, kalau kita percaya pada Tuhan Yesus, kita masih ikut Tuhan, itu menandakan kita adalah orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Saudara, tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Sebab kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Dipilih untuk diselamatkan. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa kita harus bersukacita? Karena kita diangkat jadi anak Allah ketika kita menerima Dia. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, kalau bicara tentang anak, itu berarti berhak atas warisan. Saudara disebut anak-anak Allah ketika kita menerima Yesus. Kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita menjadi anak Allah
yang punya hak atas warisan Bapa di surga. Saudara dan saya menjadi ahli waris surga. Karena apa? Karena kita anak-anak Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara. Bersukacitalah dalam segala hal, dalam segala keadaan, baik suka maupun duka, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Karena kita bersyukur kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah mendapat kepastian keselamatan. Kita bersukacita karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Seringkali kita mungkin tidak terpilih ketika kita mencalonkan diri. Kita tidak terpilih apa-apa. Yang terpenting kita percaya Tuhan Yesus, kita adalah orang-orang pilihan. Kita dipilih Tuhan, dipilih untuk diselamatkan. Dan yang terakhir kita belajar, saudara. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Karena kita diangkat jadi anak-anak Allah dan berhak atas warisan surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Memberikan kami kepastian, memberi kami kekuatan, dan sungguh memberkati, menguatkan iman kami. Bahwa kami adalah anak-anak Allah yang berhak atas warisan Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Tuhan buat mereka beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.